Salam berjumpa kembali di channel Thesis Picture. Saya Teguh Santoso. Saya ingin berbagi pengalaman saat saya menjadi asisten sutradara filmnya Mas Garin Nugroho. Waktu itu pertama kali saya diajak oleh sahabat saya Ruli Mana. Mas Garin Nugroho sedang membuat film Rembulan di Atas Dahan, film tentang lingkungan hidup, tentang kepedulian lingkungan hidup. Seorang tokoh yang disable, yang dengan menggunakan kursi roda gitu kan, dia mencintai alam, dia peduli dengan alam dan membangun komunitas anak-anak untuk peduli dengan alam. Nah, di situ ada romansa wanita-wanita yang suka piknik dan menikmati alam segala macam, dan salah satunya terkagum dengan upaya seorang disable yang sedang membangun komunitas cinta lingkungan hidup itu, sementara ada orang-orang modern yang memanfaatkan lingkungan hidup itu hanya untuk kepentingan wisata, piknik gitu ya. Dari situ juga ada konflik-konflik kecil di antara para anak-anak yang dalam komunitas lingkungan hidup itu gitu ya. Nah, ketika mengikuti menjadi asisten Garin Nugroho itu, naskah saya sebagai asisten seperti biasa adalah melakukan breakdown atau pemilahan, meringkaskan skenario ya. Breakdown itu pengertian meringkaskan skenario berupa data-data. Jadi adegan pertama, scene pertama itu misalnya interior, kedua eksterior, di mana lokasinya, kita bikin urut dulu, namanya master breakdown atau master rundown gitu. Saya membuat master rundown berdasarkan skenario, namun terus kemudian dari situ baru saya bikin breakdown berdasarkan setting, supaya ketahuan setting ini berapa scene, setting di dalam rumah berapa scene, setting di luar rumah berapa scene, setting di hutan berapa scene, setting di pantai berapa scene gitu kan. Nah, setelah ketahuan itu membutuhkan waktu syuting sekitar 10 hari gitu, karena lokasinya ada, ketika kita survei ada ya di Kebun Raya Bogor, terus ada di Studi Alam Depok, terus ada di komplek rumah singgahnya Mas Garin gitu ya di Depok juga, sehingga ada jeda waktu untuk ke Bogor syuting berapa hari. Terakhir setelah 5 hari syuting di Bogor, baru kemudian kita pindah syuting di Jakarta atau di Depok. Nah, proses menjadi asisten Mas Garin itu memang agak berbeda dari naskah. Misalnya ketika naskah dibikin, sudah di breakdown, sudah bikin master rundown, master breakdown, breakdown setting, breakdown jadwal gitu kan, secara kreatif. Kemudian kita membreakdown pemain sebagai asisten, kemudian pemain untuk mengcasting, mencari pemain-pemain yang dibutuhkan Mas Garin seperti apa. Waktu itu banyak sekali tokoh anak-anaknya. Anak-anak itu anak-anak umuran TK, SD gitu kan, tapi yang harus public speakingnya bagus. Kebetulan saya sudah menjadi asisten sutradara sinetron juga, jadi banyak kenalan pemain anak-anak yang cukup berbakat, sehingga saya panggil, saya casting. Ada beberapa anak-anak gitu, baik yang dari saya pernah ngasistenin Hari Dagu, ngasistenin Efisien, ngasistenin Firman Triadi gitu ya. Pemain-pemain anak-anak dari yang saya tahu saya panggil semua. Kemudian mulai diseleksi, ada yang lolos dari pemainnya Hari Dagu itu si Marsa yang saya ingat. Terus ada yang pemainnya dari Efisien, namanya siapa sih, ada tuh kakak adik yang kecil juga, akhirnya juga lolos. Dan ada yang pemain dari Firman Triadi satu juga
lalu sehari terkumpul semua situ, bahkan ada pemain yang sama sekali baru main, karena ketika kita casting kita berkesimpulan anak itu berbakat gitu. Nah kemudian ketika mengcasting seperti artis-artis pendukungnya, waktu itu yang tersaring, yang terseleksi itu Virnie Ismail, Egi Dia almarhum, terus kemudian satu lagi siapa ya, ada 3 gitu. Ira Wibowo kan peran utamanya Ira Bowo, peran pendampingnya Virnie Ismail dan Egi Dia almarhum. Nah kemudian juga ada Marini Sardi gitu ya, menjadi ibunya. Nah yang unik dari syutingnya Mas Garin itu ketika Mas Garin mempunyai ide yang itu di luar skenario gitu kan, tapi itu merupakan improvisasi atau sublimasinya sebagai sutradara menggarap film. Dia membuat, jadi ketika Ira Wibowo, Virnie Ismail, Egi Dia mengintip seorang disable, seorang yang cacat kakinya, dia cuma jalan dengan kursi roda, dan dia menyanyi puisi-puisi yang indah di tengah hutan itu, sehingga akhirnya Mas Garin ingin membuat shot menggunakan crane dari kejadian nyatanya. Mereka bertiga, cewek bertiga itu, Ira Wibowo, Virnie Ismail dan Egi Dia, mengintip seorang laki-laki menyanyikan puisi di tengah hutan. Nah kemudian dari bertiga itu tiba-tiba Mas Garin minta shot cuma Ira Wibowo sendiri. Di situ dia merasakan keindahan itu dan merasukin keindahan itu dengan shotnya yang dari atas ke bawah gitu kan, dan hanya sendirian, tidak ada Egi Dia, tidak ada Virnie Ismail lagi. Permintaannya Mas Garin seperti itu. Terus Ira Wibowo sempat nggak mau, ini nggak continuity Teguh, karena nggak ada Virnie Ismail, tidak ada Egi Dia. Padahal pertama ketika ngintip ada, kenapa ketika saya mundur kemudian teman-teman saya hilang gitu, kan itu nggak logis gitu, itu nggak masuk akal dan sebagainya. Saya nggak mau ini diritik segala macam. Terus saya mencoba menjelaskan ini logika artistik. Jadi logika artistiknya itu, ini hayalan dia, hayalan peran yang dimainkan Ira Wibowo, hayalan dia memasuki keindahan yang disampaikan seorang disable itu, sehingga dia memang jatuh hati dengan tokoh itu, dan itulah pengungkapan jatuh hati, pengungkapan seperti kita sejuta rasanya di awang-awang kayak gitu. Jadi tidak real lagi. Jadi film kadang menggunakan ungkapan-ungkapan yang real atau menggunakan ungkapan-ungkapan yang bisa surrealis, bisa fantasi, bisa macam-macam gitu ya, karena film media yang sangat luas sekali eksplorasinya gitu. Nah karena itu setelah saya jelaskan cukup lama itu dia tidak mau untuk syuting itu. Setelah saya jelaskan, saya berdebat dengan Mbak Ira, akhirnya Mbak Ira memahami, menangkap kemauan Mas Garin itu, karena Mas Garin dia selalu selalu gelisah untuk kreatif ketika dia di lapangan ya. Jadi kadang kita agak nggak enak sekalipun dia orangnya rileks nyantai gitu ya, tapi kita lihat kayak kepalanya muter terus mikir macam-macam gitu. Nah akhirnya itu mau, dan hal itu pun terulang lagi ketika adegannya Marini Sardi. Jadi Mas Garin ketika artis-artis yang punya potensi acting lebih, dia mencoba, sekalipun dia agak lemah masalah dramaturgi mengarahkan acting gitu, cuma dia eksplorasi visualnya memang bagus gitu kan, memang bagus dan mempunyai muatan-muatan yang luar biasa, sekalipun itu sederhana gambarnya. Nah Marini Sardi juga pernah, aku nggak mau, ini nggak continuity. Jadi waktu itu adegannya dia sedang ada anaknya yang menangis gitu, karena laki-laki disable itu kabarkan meninggal, sementara dia sudah naruh hati gitu kan. Namun
adegan realnya dia sama anaknya itu, namun berubah dia justru sama laki-laki yang disable itu. Itu sempat lama juga Marini tidak mau menerima itu. Kemudian saya berusaha menjelaskan, ini masalah logika artistik film. Jadi apa yang ada di jiwa, perasaan dan pikiran kita divisualkan di situ. Mas Kirin ingin seperti itu. Nah, setelah penjelasan itu bisa diterima sama Ibu Maruni Sardi, baru syuting itu dilakukan. Ya, jadi film itu seperti film FTV ya, memang tidak ditayangkan untuk TV, tidak ditayangkan untuk bioskop. Itu sepertinya pesanan untuk NHK Jepang ya, TV untuk diputar di NHK Jepang saja. Nah, itu yang pengalaman saya ketika pertama kali menjadi asisten sutradara Garin Nugroho.